powerful storytelling tool that allows us to create life using our body as a medium. Silakan Mbak Puri. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Puri Anindita. Saya mau cek dulu teman-teman yang ada di sini. Pertama, terima kasih sudah meluangkan waktunya, weekendnya datang ke sini. Siapa yang di sini adalah memang penikmat film, yang emang suka nonton? Oke. Siapa yang di sini aspiring actor? Maksudnya selain penikmat film, aku juga mau nih jadi aktor, entah itu teater, film, komunitas. Angkat tangan. Yeay, lumayan nih ya. 40% loh dari yang ada di sini. Siapa yang memang sudah terlibat dalam proyek komersial, mau itu iklan, film, tangan ke atas. Tepuk tangan dong buat kita semua, boleh ya? Sengaja aku nanya supaya mudah-mudahan ngobrol kita hari ini tuh bermanfaat untuk yang datang dan juga yang nonton lewat IG Live atau yang stream gitu ya. Nah, langsung aja kita akan curi ilmu dengan dua orang yang keren ini. Sebenarnya tidak butuh prolog atau introduction. Sosok yang pertama, pembicara kita ini sempat berkarir di advertising, jadi mas-mas agency gitu ya. Akhirnya pivot ke acting, berani-beraninya dia gitu. Mencuri perhatian publik, saya ingat banget lewat project film Jakarta Undercover 2006. Tidak hanya produksi dalam negeri, beliau ini juga sosok yang terlibat di produksi internasional seperti Half World. Nanti kita akan tanya apa sih rasanya terlibat di produksi yang tidak hanya sama tim kita aja. Selamat datang acting trainer, director, dan tentunya aktor. Selamat datang, beri tepuk tangan yang paling kencang untuk Mas Ferdi Sulaiman. Mas, selamat datang. Satu lagi. Curang apa ya? Kenapa sih Mas musuhan sama aku? Nggak enak sama ambasador. Berikutnya juga saya yakin banyak fansnya di sini ya. Tahu nggak, sosok ini tuh mulai karir pertamanya tuh talent coordinator di salah satu TV swasta. Kemudian pivot acting, belajarnya di bengkel acting Kuma. Siapa yang di sini sempat ikut bengkel acting Kuma? Boleh tunjuk tangan. Satu itu Bapak V. Handoyo, orang di balik screenplay dan screenwriter ya. Nanti kalau mau nanya-nanya soal naskah sama dia, kita ikutan ngobrol di sini. Kemudian kalau aku tuh selalu menamai karir orang ini tuh seperti komet gitu ya. Dia tuh mulai di film 2018, mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari film mahasiswa. Saya ingat waktu itu Suburbia. Siapa yang nonton Suburbia di sini? Nggak ya? Nanti kita cari katalog-katalog zaman dulunya. Disinilah orang ini mulai dan akhirnya bisa dapat project macam-macam, dari Teman Tapi Menikah, One Night Stand, Kukira Kau Rumah, Pengabdi Setan 2, Communion, dan yang kita nantikan adalah Sri Asih ya dengan Bumi Langit Universe-nya. Selamat datang Festival Ambassador Jakarta Film Week, Jordi Pranata. Asik, boleh di tengah. Oke. Curang yang ngambilnya. Selamat datang Mas Ferdi, Jordi. Sedikit cerita, Jordi ini sama-sama sama saya di bengkel acting Kuma, tapi yang satu mentas, yang satu melempem. Saya yang melempem. Dan Mas Ferdi ini a very respected actor, director yang saya juga kejar banget sebenarnya. Suka bikin kelas ya, Mas ya? Iya, kalau sempat. Iya, kalau sempat, lagi sibuk sekarang. Mudah-mudahan tahun depan ada. Tapi gini, aku mau mulai dari throwback, semua ada awal mulanya. Buat Jordi sama Mas Ferdi gitu. Nah, tadi udah dibilang Jordi talent coordinator loh. Jadi orang belakang layar banget lah di TV swasta, sama Mas Ferdi itu di advertising. Apa momen yang bikin jatuh cinta dengan acting? Kemudian apa momen dimana oke, gue berani 100% terjun menjadikan ini karir? Dari Mas Ferdi dulu. Oke. Ini sebenarnya ada saksi hidup juga nih, Nataya di sini. Ya, tepuk tangan dong. Hai Mbak Nataya. Dia yang dulu ketemu bareng saya waktu Jakarta Undercover film pertama. Oke, keren. Jadi awalnya saya memang anak agensi, mas-mas agensi mungkin bisa dibilang. Jadi awalnya dari agensi saya dibajak untuk megang creative director promo layar lebar. Jadi kalau agensi kan tadi kita semua klien ya, healthcare, teknologi dan segala macam.
tiba-tiba saya dibajak untuk ngerjain promo film. Oke. Kok seru gitu kan? Karena saya juga penonton film, penyuka film. Almarhum ayah saya juga bekerja di film. Jadi lama-lama ada teman kecil saya yang ngajakin untuk masuk sekolah acting. Tadi saya sama sekali tidak kepikir untuk jadi aktor. Oke. Cuman dia bilang, ya udah bapak lu aktor, kenapa lu nggak mau gitu kan? Ya udah, tapi gue nggak mau jadi aktor, gimana dong? Ya gratis kok katanya. Kalau misalnya suka baru bayar. Oh gitu. Ya udah gratis, gue masuk dan gue masuk ke Sakti Aktor Studio, gurunya Bang Eka Sitorus. Pada saat dia ngajar di kelas pertama itu malam, acting tiba-tiba menjadi logic, jadi masuk akal. Kayak sebelumnya gue kuliah desain, art. Ya. Ada yang orang menganggap art itu abstrak ya. Oh lukisan ini lebih bagus dari lukisan ini. Oh lukisan ini lebih menggerakkan hati gue. Semua itu bisa dijelaskan sebenarnya kalau udah sekolah. Nah sama acting juga tadinya gue nggak kepikir kok bintang yang sama, yang ini dinominasi Oscar, yang ini enggak. Padahal aktornya sama-sama dia gitu. Iya. Tapi begitu masuk ke Bang Eka, it makes sense. Everything become logic gitu. Jadi langsung gue malam itu juga jatuh cinta sama acting dan gue nggak keluar-keluar, gue belajar sampai setahun lebih. Gitu. Itu undercover, tepuk tangan dulu dong. Ini belum mentas dong, belum dapat project komersil dong. Belum, baru mentas di sekolah aja. Jadi Oke. kita lulus elementary, monolog, dialog, terus habis itu intermediate kita saya mentas bareng Arifin Putra waktu itu, salah satu teman pemain juga, mentas 2 jam bahasa Inggris. Terus habis itu lama-lama saya berasa yang kayaknya mau ke acting deh gitu. Cuman almarhum ayah saya kan emang sudah di film. Ya. Jadi saya harus backstreet. Lucu ya, malah nggak bilang-bilang. Tapi doa terbaik untuk almarhum dulu ya. Oh ya, Almarhum. terima kasih. Enggi, ya. Kenapa waktu itu diputuskan untuk backstreet dan kapan akhirnya cerita dengan beliau? Jadi mungkin karena beliau sudah di sutradara film, produser, acting dan segala macam, kayaknya ngapain gue jojo nyekolahin anak gue ke Amerika terus ujung-ujungnya jadi aktor juga. Jadi gue berasa nggak enak kan. Jadi gue belajar acting tuh bener-bener backstreet. Awalnya pengen ke gladiator, tapi kan itu isinya teman bokap semua kan, di teater populer kan, Om Selamat gitu kan. Jadi kayak, oh ini anaknya Hengki gitu. Gue jadi yang, oh oke, gue harus cari tempat lain. Akhirnya gue sekolahnya di Bang Eka. Oke. Nah pas ujian pertama, gue ajak bokap, by the way, gue sekolah acting gitu. Mau nonton ujiannya nggak gitu kan? Bokap datang, nonton, nggak ada komentar, which is dia good or bad dalam arti yang, oh berarti dia nggak marah kan? Ya. Pas intermediate gue mentas 2 jam, kebetulan memang komersil, jual tiket, gue ajak lagi. Bawa Mas Garin. Oh, Berarti baiklah. saya melihat sign itu sebagai approval. Oh kalau udah ajak temen, berarti gue nggak apa-apa nih dari ini ya. Udah akhirnya gue coba masuk ke dunia profesional. Nah film pertamanya ada di Rex Cinema bareng Nataya, Mas Erwin Arnada dan Mas Lance waktu itu direkturnya. Nah itulah film pertama saya. Kapan resign dari agensi jadinya? Sebenarnya nggak resign banget, cuman kayak perlahan mulai nggak sempet ngambil job yang nggak bisa gitu. Iya kayak aduh ini kalau dua-duanya lebih milih acting gitu. Itu titik, masih inget tahun berapa atau titiknya di mana? Oke, gue terjun 100% di sini deh. Sebenarnya Nataya ini partner saya juga di advertising waktu itu karena copywriter saya dia. Jadi setiap kali kita megang promosi film, Ya, ditinggalnya mbaknya kerja sendiri. Enggak. Dia sibuk banget. Tenang aja dia mah kerjanya banyak. Penulis juga, copywriter juga gitu. Jadi film terakhir kita pegang Karma atau Heartbreak.com gitu. Terus habis itu yang kayaknya lebih Heartbreak ya. Heartbreak.com, terus habis itu kayaknya lebih seru acting nih kayaknya gitu. Kayak kerja buat klien capek juga ya kadang-kadang gitu. Revisi yang Bismillah Fix 1 sampai 13 udah dirasain kayaknya ya. Gitu. Jadi gitu ceritanya. akhirnya masuk ke industri dan sampai sekarang. Wow, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih udah mau jujur. Sekarang gantian Jordi yang aku bilang kayak Komet karena dia baru mulai 2018. Lihatlah dia sekarang di sini ya kan. Coba Jor, ceritain Jor. Selamat siang semua. Kalau cerita flashback gitu ya, start dari kru film. Jadi gue kuliah ilmu komunikasi di Telkom University. Oke. Terus tahun 2016 lulus,
itu nggak ada background acting sama sekali sebetulnya, cuman cita-cita dari kecil doang, kayak ngeliat TV, aja ya. iya ada Raffi Ahmad gitu kan, kayak terkenal gitu, kayak kok seru sih, mereka cuman main-main di TV dibayar gitu kan, cuman kayak gitu doang. Terus dari lulus kuliah ada teman yang ngajakin syuting jadi kru, jadi ada satu temanku yang dia jadi wardrobe di film Pertaruhan. Tahun 2016 itu film pertamanya Jeffrey Nicole, waktu itu sama Adipati Dolken, Aliando sama Julio Parengkuan sama Om Tio Pakusadewo. Nah itu gue jadi wardrobe di situ. Jadi wardrobe selama 22 hari. Selama 22 hari. Tapi di momen itu justru gue jadi suka ngulik. Maksudnya bukan cuman aktor yang mengulik, tapi kru-kru juga ngulik, tim wardrobe. Kenapa bajunya pemeran utamanya kayak gini, kenapa dia suka pakai baju hitam, kenapa karakter lain harus ada print, itu kan kita kulik semua, kita bedah satu persatu, dan di situ mulai ngerasa oh gini ya cara kerjanya tuh kayak begini, mulai tertarik. Terus ditambah juga syutingnya selama 22 hari tuh seru banget, ketemu orang baru, ngelihat proses syutingnya, walaupun datang pagi pulang pagi gitu kan, tapi ada overtime segala macam, tapi nggak kapok gitu. Dari proyeksi itu ternyata ada panggilan kerja di TV, barulah kerja di in-house di Global TV jadi talent koordinator. Waktu itu selama 1 tahun ngurusin Agnes Monica ya, kebetulan. Cinta ini tak ada logika. Ngurusin 1 tahun sama Agnes Monica, terus tahun 2018 mulai ngerasa kayaknya hidup gue pengen di top up nih gitu. Gue ngerasa selama kerja di TV kok ada panggilan untuk kerja di depan kamera juga, di depan layar, tapi nggak ada lobangan ya, maksudnya nggak tahu caranya gitu, karena keluarga semuanya tuh bisnis, keluarga Minang Toto gitu, jadi nggak ada yang bekerja sebagai pengrajin seni, maksudnya nggak ada kesenian gitu. Mereka semua menganggap acting itu cuma hobi, kesenian itu cuma hobi, pekerjaan adalah kalau lo nggak berdasi di meja atau lo punya bisnis yang cabangnya banyak gitu. Itu keluarga besar gue tuh menganut paham seperti itu. Jadi sempat kesulitan dan gak dapat restu waktu itu, kayak ngapain udah dikuliahin, mungkin hampir sama Backstreet pelan-pelan gitu. Udah dikuliahin S1 kok maunya acting, emang bisa. Ingat loh, anak cowok satu-satunya loh ditakut-takutin gitu. Cuman di dalam hati tuh kayak pengen coba dulu deh gitu, pengen coba dulu. Akhirnya nyari-nyari cara, ketemulah kelas acting, bengkel acting Kuma. Di sana dari Dewan aja tuh udah ngeliat cara latihannya, ada olah tubuh, olah rasa, artikulasi, ada teorinya segala macam tuh. Jatuh cintanya tuh di situ, mengulik, terus tanya-tanya sama orang-orang yang datang. Pokoknya langsung cinta di situ, dan alhamdulillahnya ketemu sama manajer juga di bengkel acting Kuma, dan sampai sekarang masih bersama-sama, kita bekerja sama lah untuk bekerja di industri ini. Gitu. Itulah ceritanya. Oke, karena di sini juga saya lihat emang ada orang yang memang udah bergelut di acting atau mungkin aspiring actor ya, pengen nyebur nih ke industri, aku bingung caranya gimana. Sekarang aku mau lebih ngomongin seni perannya nih, Mas Ferdi dan Jordi. Di seni peran semoga kita sepakat ya, tugas aktor itu adalah menjadi, bukan berpura-pura gitu. Dan metode untuk ini juga banyak. Mungkin ada yang sudah kenal Stanislavski, Meisner, Stella Adler gitu. Banyak deh kalau ngomongin metode. Tapi sebenarnya hal krusial apa sih yang perlu kita lakukan, aktor lakukan di masa persiapan untuk medium yang berbeda-beda? Film, teater, dan sekarang lagi tren web series. Mas Ferdi dulu, silakan. Oke, ini sih mungkin berdasarkan pengalaman juga ya, bahwa kebetulan mungkin saya kayak Jordi lah, kita langsung ngambil sekolah atau pelatihan khusus untuk acting, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang kesempatannya masuk ke industri udah dulu baru belajar, atau mungkin followernya banyak terus udah langsung masuk industri gitu kan. Cuman kalau buat kita mungkin yang di industri, teman-teman di sini juga mungkin banyak, ada baiknya buat teman-teman yang mau mulai itu memang membekali diri, dalam arti gini, kita sebagai aktor itu kita cuma salah satu elemen aja dari karya seni tersebut. Kita bukan satu-satunya yang menonjol atau kita satu-satunya yang dilihat gitu. Pada saat seorang filmmakers mau bikin karya gitu, film, itu tuh elemennya rame-rame sebenarnya. Kolaborasi seninya tuh rame-rame. Misalnya, let's say temanya
si karya ini punya tema besar. Contoh misalnya Romeo and Juliet gitu ya. Temanya apa? Cinta lebih kuat dari segalanya, bahkan kematian. Oke, jadi dalam satu karya itu, wah cinta bakal dihajar segala macam sampai akhirnya, oke, kalau salah satu mati gimana? Oh, ternyata cinta menang, gitu kan. Nah, dari semua departemen dan termasuk sutradaranya akan ngasih istilahnya treatmentnya dia secara kreatif. Kita mau menyajikannya seperti apa? Kayak Jody mungkin dulu pernah di kostum. Oke, kostumnya akan gini. Romeo Juliet akan merepresent cinta, dia akan warnanya kayak gini, musiknya kayak gini, nanti dari editingnya kayak gini. Nah, aktor kadang-kadang nggak diekspos nih sama director creative treatment ini. Tapi sebenarnya aktor harus tahu kita mau bikin apa. Oh, tema besarnya ini. Cinta lebih kuat dari segalanya, bahkan kematian. Saya sebagai karakter siapa? Oh, saya karakter, let's say, temannya Romeo. Saya yang mendukung cinta itu kuat atau yang menghalangi, yang berusaha ngetes cinta. Kalau ngetes, saya ngetes dari mana? Oh, dari social, dari friendship. Oh, oke. Berarti itu fungsi karakter saya. Atau saya misalnya dari, bapaknya Juliet misalnya. Saya yang melawan cinta dari kultur. Ada yang mungkin melawan cinta dari budaya. Segala macam. Kita harus tahu dulu kita fungsinya dalam karya itu apa. Sebelum masuk karakterisasi ya. Ini benar-benar pure analisa naskah dulu, kita rame-rame mau bikin apa. Nah, itu yang menurut saya aktor harus pahami dulu pada saat dia menghadapi naskah. Jangan buru-buru research ke terminal, kemana gitu. Lihat dulu naskahnya mau bikin apa, supaya kalian rame-rame bisa menyampaikan sesuatu yang sama. Karena ujung-ujungnya pada saat ditonton sama teman-teman penonton, ini ceritanya apa sih? Ini ngapain ya? Iya, dia mainnya menonjol sih, tapi nggak nyambung sama yang lain. Itu sayang banget. Padahal teman-teman yang di belakang layar tuh udah pre-production meeting tuh mungkin berkali-kali. Cuman aktornya let's say nggak mau cari tahu apa fungsi saya di karya seni tersebut. Jadi mudah-mudahan teman-teman coba bekali diri. Kalau belum tahu caranya, cari kursus, cari pelatihan gimana sih cara menganalisa naskah supaya saya bisa menjadi karakter yang tepat ya, bukan karakter yang keren, sensasional, yang tepat untuk karya tersebut gitu. Oh, thank you banget. Itu udah memulai dengan analisa skrip dan fungsi kita sebagai aktor di cerita ini kayak gimana. Gantian ke Jordi, apa yang kamu analisa ketika naskah baru datang? Kalau gue sendiri waktu dikasih skrip, ya, yang gue lakukan pertama kali adalah pentingnya itu ngosongin diri gue dulu sih. Maksudnya harus ready, harus siap dengan kemungkinan yang akan skrip ini kasih ke gue gitu. Jadi kembali ke titik nol dulu. Terus ketika dikasih ngebuka skrip, biasanya gue biasakan untuk baca dulu full tanpa melihat ke karakter yang gue pegang. Jadi biar nggak buru-buru ngejudge karakter di luar karakter yang lain tuh kayak apa. Jadi baca dulu semua sampai habis, kalau perlu 2 kali atau 3 kali, baru ntar mulai detailing ke karakter kita gitu, ke karakter gue. Oh kayak gini, oh hubungannya ke karakter yang lain tuh ini. Ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak mau langsung yang ada guenya aja deh coba gitu. Biar cepat, stabiloin biasanya. Stabilo dulu enggak deh gitu. Enggak, jadi emang harus benar-benar zen. Biasanya gue kalau dikasih skrip mau baca pertama tuh di kamar sendirian, biar nggak keganggu. Kalau dikasihnya di hari H pas reading, yang gimana cara meresapnya gitu reading. Gitu. Itu sih yang gue lakukan. Oke. Lepas dari apa yang kita obrolin soal fungsi gitu kan, soal ceritanya itu sendiri, ada lagi nggak? Karena saya yakin di sini juga banyak yang pemula. Ketika sorotannya adalah mau nyemplung ke industri, apa yang harus jadi bekalnya lagi nih, Mas Ferdi? Oke, ini sih saya mungkin bicara dari, let's say kita sama-sama mau bikin industri filman Indonesia makin maju gitu ya. Dan ada kecenderungan yang saya lihat, terutama di sektor pemain, punya pemahaman tentang acting yang berbeda-beda. Nggak masalah sih, metode berbeda-beda, it's okay. Cuman ada satu hal yang menurut saya sangat esensial, yaitu bagaimana naskah-naskah ini ditulis gitu. Naskah ini ditulis untuk kita saksikan, let's say selama 1,5 jam atau 2 jam, gimana caranya ceritanya mengikat penonton sampai dari awal sampai ujung. Dan biasanya mungkin ini ada teman-teman kawakan nih, writers bisa koreksi saya ya, maaf ya kalau salah ya. Jadi kan pada saat kita nonton film itu kan kita pengen melihat karakter-karakter tersebut mengejar sesuatu, goalsnya, objektifnya.
Dan kalau bisa kita diikat terus tuh, wah dia mau ngajar ini nggak dapat, oh dia ngajar ini ada halangannya gitu kan, sampai ujung bisa dapat bisa enggak, tapi at least kita mau nonton dari awal sampai ujung, kita nggak main HP, kita nggak ke toilet, nggak ngerokok, nggak balik, karena kita terikat sama si karakter tersebut. Nah, teman-teman aktor kadang lupa apa yang dia kejar sebagai karakter pada saat dia cemplung ke dunia naskah tersebut. Jadi dia cuman kadang-kadang nih ya, mohon maaf, tempelin aja, saya di sini nangis ya, saya di sini marah ya, ya udah saya tempelin dialog sama emosi tersebut, aman. Atau saya udah dapat nih karakternya jutek, karakternya sombong, karakternya berendah hati, atau karakternya culun, saya tempelin karakter sama dialog, aman. Tidak ada yang dikejar, dan itu jadi ditontonnya tuh nggak enak banget karena kayak nggak belong sama the whole things yang udah capek-capek kostum kasih warna ini, udah editing kasih, musik kasih, terus dia mainnya tuh kayak ngambang aja gitu, just for himself atau herself. Nah jadi teman-teman, pemahaman acting kalau buat saya di dalam film khususnya supaya bisa ditonton dari awal sampai akhir, kalian harus mengikat penonton dengan apa yang kalian kejar, objektifnya, tujuan utamanya, dan nanti yang kecil-kecilnya, motivasinya, intentionnya. Kalau itu kalian bisa ikat, jangan peduliin, aku nanti mau dilihat bagus sama juri FFI atau aku mau dilihat bagus sama sutradara. Kejar aja itunya sebagai karakter, hopefully biasanya pasti performance-nya akan jadi lebih baik. Nah itu juga buat kita penonton juga akan nontonnya lebih enak. Oh nih anak ngerti nih, grafiknya dari awal film sampai akhir tuh jelas gitu kemana. Karena kan kita syuting nggak ngurut ya, itu tanggung jawab aktor tuh buat jagain intensitas dramatik. Kalau dia nggak tahu apa yang dia kejar, dia nggak tahu intensitasnya, ya udah nanti jadinya hanya persin. Sini ini dia nangis, sini ini dia marah-marah, sini ini dia diem, tapi kayak loh kok pas disambung sama editing nggak enak. Gitu. Jadi itu bakal menolong banget film-film kita akan ditonton, akan jadi lebih baik. Karena di luar negeri ini udah standar kayak standar umat gitu. Sedangkan di sini kok kadang-kadang even di film-film nomine aja saya masih kadang-kadang ngeliat, aduh ini skripnya udah bagus, kok dimaininnya kayak gini ya gitu. Jadi kadang-kadang karena dia belum paham apa yang harus dia lakukan di adegan tersebut. Bentar lagi siap-siap kita akan ngomong soal interpretasi skrip. Tapi aku mau ke Jordi dulu. Kan gak semua aktor ya punya privilege memilih skrip, itu satu ya. Abis itu apa yang bisa aktor lakukan ketika waktu workshopnya pendek banget, bener-bener ya ampun, reading syukur-syukur ada, kalau nggak ada gimana, dan gimana tugas kita nih, kan kita nggak bisa mengandalkan situasi gitu ya. Apa yang kita bisa elevasi nih dengan waktu yang sangat pendek dengan skrip yang ada di depan mata? Skripnya di blender terus percaya jadinya klinik Disembur. Dengan segala keterbatasan ya, maksudku itu yang versi ideal kita udah dengar dari Mas Ferdi. Tapi seringkali kan ada dong tantangan di depan yang ya harus realistis gitu. Gimana? Ya sering banget juga sih sebetulnya gue selama berkarir itu dapat project Roro Jonggrang gitu, di locknya Hamin 1 bulan, dikasih skripnya Hamin 2 minggu, readingnya Hamin 3. itu ada ya, emang itu nggak bisa kalau menurut gue pribadi itu nggak bisa kita jadikan keluh kesah terus, maksudnya harus dipikirin solusinya gimana nih gitu, karena kita sudah dipercayain untuk menjalankan project ini ya mau nggak mau gitu. Yang udah yang gue lakukan ya kasih yang terbaik aja, setidaknya gue bermain jujur, entah menurut direkturnya itu sudah menjadi karakternya atau belum, setidaknya gue harus jujur aja dulu. Dan biasanya kalau misalnya ada project singkat, gue bener-bener pepet sutradaranya, tanya lagi break atau misalnya lagi sebelum mulai, Pak ini gimana sih Pak? Ini maksudnya gimana? Jadi nggak cuma mengandalkan readingnya, cuman hari ini, cuman itu doang, enggak. Karena kan PR-nya banyak banget buat ngebedah dan menjadi karakter itu tuh sebetulnya nggak cukup seminggu 2 minggu gitu. Cuman ya karena waktunya terbatas, mau nggak mau. Cuman yang gue lakukan itu tadi jujur aja. Entah itu jujurnya sesuai sama director mau atau enggak, ya itu nanti kan akan dibentuk sama director selama diarahkan pada saat syuting. Cuman dari guanya ya udah ayo nih gue jadi diri gue sendiri dan gue akan coba sejujur mungkin gitu. Oke. Gitu. Mungkin kalau gue bisa tambahin, boleh. Ada baiknya belajar proses yang bener dulu. Misalnya kayak kalau kita ikut teater gitu, itu ada 6 bulan tuh kalian buat ngulik, nyoba, jatuh bangun, trial and error.
cari referensi, research dan segala macam. Baru 6 bulan kemudian kalian mentas. There's so many steps that you can go through. Ternyata setelah udah sering dengan metode tersebut, kalian main film cuma dikasih sebulan atau 2 minggu malah. Main FTV cuma dikasih 3 hari. Main stripping cuma dikasih 1 jam. Tapi at least di kepala kalian pernah punya proses lengkapnya. Sama kayak bikin logo kali ya. Oke, ini bikin logo sebulan, wow, langsung research apa segala macam. Terus ada teman, bikinin gue dong logo 5 hari. Dengan pengetahuan yang sama, gimana caranya 5 hari beres gitu. Tapi at least kalian sudah tahu proses yang benar dulu. Jadi paling enggak, mungkin kayak tadi Jordi bilang, sudah kasih penawaran. Kalau gue bawa gini gimana? Toh nanti sutradaranya akan ngarahin kalau misalnya salah atau misalnya nggak sesuai. Tapi at least gue bawa dengan penawaran, instead of datang dengan kosong, Pak, saya harus gimana ya? Wah, itu bikin pusing orang sih di lapangan kalau misalnya aktor yang kerjain PR-nya dulu iya, gitu ya. at least itu. Nah, ini menarik, tadi dibilang ada penawaran-penawaran dan disebutkan ini karya kolaboratif loh, dan saya sepakat bahwa aktor tuh nggak kerja sendirian. Ada sutradara. Nah, seringkali juga aktor diminta kasih versi atau penawaran-penawaran gitu. Ada yang di lokasi, ada yang mungkin waktu reading. Aku mau dengar perspektif Mas Ferdi sih mengenai penawaran dan kasih versi-versi ini. Hal baik atau enggak sebenarnya itu? Nah, ini takutnya bisa diartiin berbeda nih, karena ada beberapa, let's say, pada saat kita workshop atau di coach, itu versinya si coach sama versinya director bisa berbeda. Padahal sebenarnya kita punya benih kan sama, naskah. Harusnya kalau si skrip itu sudah menjadi denah atau blueprint dari apa yang kita mau buat, seluruh departemen termasuk acting coach dan sutradara ngejar sesuatu yang sama. Nah, ini yang harus dikomunikasikan dulu. Saya pernah ada satu film dulu, Krisya, 200 halaman. Saya bingung, ini ceritain tentang apa ya gitu. Saya nanya sama acting coachnya, dia masih belum dapat. Gue tanya sama pemeran utamanya yang udah ngelewatin beberapa draft, iya masa sesimpel itu sih anak band gak bisa nafkahin keluarga, kayaknya bukan itu deh. Iya kayaknya bukan itu, gak mungkin itu dong ditulis 200 halaman gitu kan. Akhirnya gue bener kata Jody, kita pepet sutradaranya, tanya mau bikin apa kita, ini film tentang apa. Dan akhirnya dia memberi gue jawaban bahwa kita mau membuat sebuah cerita di mana seorang seniman atau seorang artis pada saat dia mau mengembangkan diri, dia akan konflik dengan dirinya ya. Oh pantes, dari ujung ke ujung ceritanya tentang struggle dia dengan konflik tersebut. Dan itu ada di setiap karakter yang ditulis, termasuk karakter gue. Oh ya, gue putus sekolah karena bokap gue meninggal, akhirnya gue masuk jadi produser musika ya. Bertentangan dengan apa, baru jadi make sense. Nah itu menurut gue penting banget sih untuk kita tahu bersama. Jadi nggak bisa yang saya kasih versi A ya, kayak kasih B tapi kemana-mana gitu. Ya. Pagernya tuh udah ada, skrip itulah pagar. Jadi jangan liar kemana-mana nawarin sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang skrip inginkan. Nah kadang-kadang dan sering sih datang, oke, yuk kita dramatik gitu. Padahal skrip baru pegang, baca dramatik nih, tar dulu gitu. Gue skripnya aja gue belum baca. Paling nggak kayak Jordi bilang kan, harus ada one pass dulu deh. Gue baca, mau siapa yang gue mainin doesn't matter, tapi gue tahu dulu ini apa. Tapi kadang-kadang gitu ada yang coach atau apa gitu datang dramatik, kasih versi lain. Versi apa ya? Versi ya kan kayak gitu. Sebenarnya itu yang paling gampang. Pengalaman saya waktu 27 Steps of May adalah penulis sama aktor sama director diketemuin bareng. Berapa lama sebelum syuting? Kita sebenarnya nggak ada reading karena itu proyek kecil. Jadi kita dikasih skrip, baca, bikin appointment one-on-one sama sutradara sama director. Di situ kita bisa nanya apapun. Jadi saya nanya ini kita mau bikin apa, bener nggak fungsi karakter saya ini, bener nggak kalau saya bawa kayak karakternya saya bawa ke sini dan segala macam, bener nggak ini analogi ini. Saya bisa tanya sama penulisnya langsung dan apa yang diinginkan sutradara. Ya. Setelah itu udah diokein, jadi saya bisa pulang. Oke, saya bisa mulai transformasi ke arah yang karakter inginkan. Begitu ke reading sama Lukman sama sutradaranya, kita udah kasih penawaran. Kalau motivasi gue di adegan ini gimana? Kalau motivasi di ini adegan gimana? Ini dia ngasih obat, nggak mungkin dia kasih, dia terima, nggak sesuai sama karakternya. Gue lempar ya, karena dia harus terimanya dengan paksa. Karena orang ini dari awal tidak mau menyembuhkan lukanya, analoginya di situ. Oh ya kayak gitu. Jadi baru make sense. Kita diskusinya baru terarah. Nggak yang kasih versi nggak jelas, jadi kita mau kemana, atau si sutradara nggak mau ngasih tahu.
gitu kan, sering banget kan. Iya. Bukan itu, coba yang lain, lalu kemana nih, kayak tebak-tebak buah manggis kan jadinya. I see. Oke. Jadi sebenarnya itu sebuah keberuntungan juga ya Mas, kalau kita bisa diskusi panjang walaupun gak ada reading dengan lawan main Itu dan privilege. guest Iya, itu malah lebih menolong ya kadang-kadang daripada reading yang panjang tapi nggak jelas arahnya. I see. Oke. Nah, sekarang spotlightnya ke Jordi. Kalau tadi kita udah ngomongin sutradara, silakan kalau mau ditambahin. Tapi juga kerja kolaboratif actor itu sama lawan main lainnya, ya kan? Gimana membangun chemistry dan juga safe space aja biar kita lebih berani nyoba gitu kan di set. Silakan. Chemistry paling penting sih buat aktor di sebuah project. Ada chemistry itu penting, dan bagaimana cara menciptakannya menurut gue, kalau gue itu biasanya jadi pendengar yang baik dulu aja. Misalnya nih kan kita kan tiap project beda-beda nih lawan mainnya, kadang si A, kadang si B, dengan berbagai macam kebiasaan, kepribadian, watak yang mereka punya gitu. Jadi kalau cara gue biasanya gue jadi pendengar yang baik aja dulu, adaptasi sama dia gitu. Oh, sambil di scanning dulu, oh dia orang yang kayak gini, oh oke. Nah, nanti pas sudah selesai reading, ngobrol. Gue tuh tipikal orang yang suka bekerja sama kalau udah bisa ngobrolin semuanya tanpa ada batasan. Jadi biasanya langsung misalnya ketemu sama Prilly, tuh sangat open tentang apapun. Dia orangnya juga nggak yang cuma ditanya aja apa, dia kan talkative banget kan, kayak cerewet. Nah, itu tuh gue suka tuh, jadi kayak banyak yang bisa gue korek dan bisa di-adjustnya gampang gitu. Atau sama Putri Marino gitu, aktor yang luar biasa gitu. Dia nggak ada yang dia batasin juga, walaupun dia sudah berkeluarga segala macam, tapi obrolannya ya dia profesional gitu. Dia nggak ada sorry ya gue nggak bisa nih soalnya gue udah nggak ada kayak gitu-gitunya. Dan itu enak banget untuk build chemistry kan. Ditambah keuntungannya lagi, misalnya sutradaranya ngasih kita workshop untuk build chemistry, dan itu udah 80% ke atas pasti filmnya asik nanti pas produksi. Jadi cara nge-buildnya, kalau gue pertama jadi pendengar yang baik aja dulu. Gitu. Nggak jangan yang egois kayak gue orangnya gini, gue orangnya mau didengerin ya terserah lu mau dengerin atau enggak gitu. Itu kayak kok lu gitu sih, kan ini kita kolaborasi, kita saling aja. Gue ngasih, lu ngasih, gue terima, lu juga terima gitu. Masih ada yang mau nambah ini kayaknya, gemes. Iya, mungkin kadang-kadang kita ya bisa dibilang bukan kurang beruntung atau nggak selalu dapat privilege misalnya bermain dengan teman-teman aktor atau bintang. Sempat beberapa kali, tapi justru jadi menarik dan menurut saya malah jadi ikut bikin kita jadi better juga adalah pada saat kita bermain dengan figuran atau extras yang tiba-tiba tugasnya dikasih lebih yang dimana kita nggak bisa naruh ekspektasi apa-apa. Saya selalu pegang tugas aktor adalah mendukung lawan mainnya, jadi bagaimanapun caranya kita harus dukung lawan main, karena kalau semua aktor berpikir hal yang sama, kita pasti sama-sama naik, bener nggak? Jadi waktu itu saya pernah dapat kesalahan produksi, di mana produksinya mepet. Jam 2 siang saya ditelepon, jam 8 malam udah di lokasi, jam 10 kita mau syuting. Karena pas kita tahu di belakangnya bahwa tadinya emang karakter saya nggak ada. Ada suami istri yang tadinya nggak ada di skrip, tiba-tiba ada. Jadi kayak yang, oh besok kita, entar malam kita syuting, ya udah. Nah cuman stasiun TV-nya yang, oke, saya cari suaminya, PH-nya disuruh cari ibunya. Which is budgetnya kan jadi berbeda ya. Karena di stasiun TV tidak mau menalangi gitu. Begitu pas lagi syuting, saya udah agak curiga, adegannya montas nggak ada dialog. Terus dia kayak panik gitu, yang pemainnya. Terus pas sudah selesai, bu, ini skripnya ketinggalan. Gue bilang, besok kita 20 scene bareng nih. Terus, iya, nggak tahu sih. Terus dia cabut gitu. Loh kok gitu ya jawabannya, kan bingung kan gue. Besok gue bareng nih 20 scene. Terus dia dikasih karakter yang ibu-ibu yang bawel apa segala macam kan. Ternyata orang produksinya bilang, mohon maaf mas, soalnya kemarin kita disuruh nyari, akhirnya kita cari pertama pemain figuran. Jadi masih oke, dia sudah biasa berdialog dan karakter. Dia onlock dari jam 6, terus karena nggak diambil sama sutradaranya, dia nyambi. Dia ngambil syutingan sekitar situ. Begitu sutradaranya mau lihat, mana pemain yang jadi istrinya Ferdi gitu kan. Bentar pak, lagi masih syuting di lokasi lain. Iya, ngamuk kan sutradaranya. Pecat aja, cari yang baru. Jadi sih orang dia harus nyari dalam waktu sekian puluh menit untuk kasih. Jadi dia asal nyabut dari yang ada syuting di sekitar itu, dan yang diambil adalah pemain ekstras no dialog.
No way. Jadi dia bilang, saya selama ini nggak pernah dialog, kalau dialog saya nangis. Waduh, gue pusing kan. Lah kan kita udah syuting, terus gimana ngutang lagi atau ulang lagi. Akhirnya untung pemain-pemain lain tuh yang, ibu bisa yuk ibu bisa yuk. Kita latih gimana caranya supaya dia stay di lokasi 5 hari ke depan. Kalau nggak dia pulang kan kita yang repot ya. Iya. Ya udah akhirnya dengan wah dia semangat meskipun sutradaranya udah maki-maki, udah dialog ini nggak usah, dialog ini ngomong ini aja, bisa nggak, bisa, ayo action gitu kan, udah kayak gitu. Dia lewatin juga akhirnya hari ketiga keempat, makin lama dia makin luas. Terus habis itu pas sudah kelar syuting, pas saya nonton, aman diedit gitu kan. Dan nggak lama, berapa bulan kemudian saya ketemu, toto dia udah main sebagai pemeran pembantu lah. Dan Luar biasa. Jadi- Keren banget, tepuk tangan dong. Aku terharu loh sama cerita-cerita kayak gini, dan saya terharu bahwa Mas Ferry tuh mau jadi support sistemnya dia kan gitu kan. Karena mau nggak mau kita kan kalau pas filmnya tayang terus kita mau bilangin ke seluruh penonton, itu by the way masalahnya kan nggak mungkin kan. Mau nggak mau harus bagus kan. Jadi ya itulah tanggung jawab kita bersama. Itu untuk melindungi diri kita sendiri juga kan caranya. Yes, seperti keseluruhan. itu. Iya. Reputasi project bro, gitu kan. Oke, teman-teman, saya mau kasih spotlightnya justru untuk teman-teman nanti nanya. Kira-kira kita akan mulai Q&A itu 14.15 atau 14.20, jadi mulai disiapin aja ya pertanyaannya, nanti dibantu sama tim di sini. Aku mau satu lagi sebelum kita nanti ada games. Cie. Menaklukkan casting. Nah, Oke. jadi itu kan apa? Kita tadi udah paham prosesnya, tapi juga ketika di industri kan ada job interview ya. Orang kan nggak penting gitu, kamu udah belajar di mana, ngerti apa, pokoknya di depan kamera dulu deh gitu. Dan bagaimana menaklukkan skrip yang mungkin dapatnya baru di lokasi, nggak tahu background story, syukur-syukur dikasih tapi kadang-kadang nggak tahu gitu. Apa kesalahan yang sering dilakukan pemula nih ketika kita ada di set untuk casting? Mas Ferry dulu, nanti Jordi bisa nambahin. Audisi ya, jadi belum tahu apa-apa. Benar-benar. Itu project. Ya. Sebenarnya prioritas pertama bertanya, tapi bertanyanya harus langsung pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Yang tadi sebenarnya saya bilang, oke ini ceritanya tentang apa, temanya apa, karakter breakdown saya seperti apa yang diinginkan dari dia dulu deh ekspektasinya. Nah setelah itu biasanya yang saya lakukan, kalau misalnya waktunya mepet, misalnya kita sudah ada di lokasi, kecuali misalnya kita udah minta sehari sebelumnya boleh nggak dikirimin sites-nya, saya pelajari jadi sampai sana udah langsung siap. Kalau tidak ada waktu tersebut, langsung di lokasi, itu saya biasanya ada 22 sets of questions yang saya menanyakan ke karakter saya sebagai si karakter, yang pastinya tidak ada di lembar sites itu, karena kan kita paling dikasih cuma 2 lembar, 3 lembar, atau scene ini sama scene ini gitu kan. Nah biasanya ada 22 sets of question yang saya tanyakan ke diri saya sendiri sebagai karakter, yang akan membantu saya untuk masuk. Kalau ada temen nunggu casting bareng, sekalian dia juga bisa bertanya ke saya sebagai si karakter, saya ngecek dia sebagai karakter, dan kita bisa ngobrol sebagai karakter, dan dunianya revolve around dunia yang diciptakan tadi si naskah 2 lembar itu. Otomatis itu akan membuat tubuh kita langsung kayak bereaksi terhadap karakter tersebut, dunianya, sifatnya, dan segala macam, sehingga nanti pas masuk kita udah nggak dingin, istilahnya udah setengah mateng. Ya. Kalaupun nanti di dalam diarahin ke kiri ke kanan, paling nggak kita udah comfortable with ourselves, daripada let's say I'll make a choice, gue kunci, terus gue ngobrol, ngosip, gibah gitu kan. Itu ntar di dalam pasti fokusnya setengah mati gitu. Jadi akan lebih menolong sih gitu. Mendingan kalaupun ngobrolin karakter aja. Jadi ntar kalaupun kapanpun dipanggil udah siap. Oke. Jordi ada yang mau ditambahin yang mendadak begini? Ini gue posisikan juga baru kan, maksudnya Iya. belum castingnya tuh masih baru banget. dan masih sampai sekarang masih casting dulu ya, oke gitu. Yang pertama menurut gue yang paling penting adalah jangan overthink, karena gue gue sampai sekarang masih overthink sih. Maksudnya overthink kan kayak gue harus dapat, gue suka banget, gue pengen banget di direct sama director ini, gue pokoknya gue ambisinya gede banget. Terus kayak ini udah bener belum ini? Itu jangan dulu. Jadi pertama trust yourself, do it. Terus kalau gue boleh bocorin, gue punya mantra casting. Ini dari Paul Augusta. Paul tuh bilang casting itu datang selayaknya kamu sudah keterima karakter itu, pulang selayaknya kamu nggak keterima. Jadi mentalnya udah bebel, nggak baperan. Karena dulu mas gue baperan banget mas, pulang casting tuh pasti di kamar yang kayak gimana nih gue keterima nggak ya, tiba-tiba maaf Jor nggak terima ya, kayak
udah nggak mau casting lagi deh, nggak mau kapok udah ngebedah, udah dateng jauh-jauh nggak keterima kayak gitu karena ekspektasinya tinggi banget kan, padahal yang dipersiapkan nggak segitunya. Jadi satu lagi mungkin itu sih persiapan sebelum castingnya juga harus, misalnya pentingnya ikut kelas acting kayak gitu. Jadi kalau ada casting dikabarin H-1, setidaknya kita udah pernah belajar banyak kan. Jadi tinggal oh ini waktu itu pernah kayak gini nih, gini. Jadi nggak grogi, jadi nggak dingin ya. Udah setengah matang di dalam gitu. Mental, tapi itu yang paling penting. Mental. Bahwa kita di industri ini, kalau itu dulu saya mungkin mantranya gini, dari 100 tempat kita audition cuma 10% kok yang bakal terima. Jadi kalau misalnya baru ke 12 tempat casting atau 15 tempat casting, jangan berharap kayak 10 bakal callback gitu. Nggak usah, pokoknya 10% aja, berarti 1,5 gitu kan ya. Satu Berarti dari rajin casting biar banyak keterima. Iya, jadi benar, dulu saya banci casting soalnya. Satu hari tuh bisa 5 titik, 3 titik gitu. Tapi penting ya untuk dilakuin aja dulu. Apakah itu semacam kayak tebar-tebar kartu nama di dalam industri? Betul. Satu itu, kalau saya dulu merasa bahwa audition itu kelemahan terberat saya, karena kan saya masuk bukan dari aktor ya, jarang mentas awalnya, jarang di panggung, jarang tampil di publik. Casting itu tuh bener-bener proses yang menurut saya agak sulit karena informasinya sedikit. Kita sama strangers, kayak langsung di spotlight gak gitu. Gak ada lawan main, pancingannya belum tentu enak. Terus kayak ruangannya tuh sangat tidak membantu dunia naskah sama sekali kadang-kadang. Mungkin saya sempat, ntar saya ada satu cerita yang menarik banget. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus melatih diri saya untuk ikut proses tersebut. Karena proses ini adalah proses untuk masuk ke industri kan. Kalau saya belum terlatih, gimana caranya saya bisa masuk nanti misalnya, pas saya pengen sama sutradara ini, atau ini karakter saya inginkan banget. Jadi saya hajar aja yang hancur-hancuran pun saya hajar untuk melatih sayanya supaya nanti kalau dapat yang casting yang berarti, saya sudah nggak hijau lagi lah istilahnya gitu. Jadi casting tuh latihan casting. Iya, latihan. Jor casting ada 3, oke ya udah latihan aja, anggap latihan aja. Jadi ada satu pengalaman dulu saya sama Putri Soekardi, dia dulu penyiar radio, dia teman saya banci casting zaman dulu. Dan itu kita waktu itu udah jam 3 sore, belum makan siang karena kita ke titik beberapa casting. Dan saya bukan driver yang baik, jadi waktu itu kita nyasar di Tebet lah istilahnya. Dan Tebet tuh dulu banyak banget tempat casting kan ya, banyak banget gitu kan. Wah udah cari 2 jam gak ketemu, si Putri udah marah-marah, udahlah kita makan aja, gak bisa nih kita 2 jam tanggung, kita harus ke tempat ini habis baru makan. Begitu akhirnya ketemu tempatnya, bentuknya ruko, rame banget orang di luar berjejeran kayak duduk begini, terus kameranya di tengah, jadi event castingnya nggak di dalam ruangan, di luar kayak gini nih, ada orang nonton terus castingnya di sini gitu. Terus iya kan, si Putri udah yang udah pulang lah Fer. Gila lu udah 2 jam, udahlah kita casting dulu. Ngapain nih kayak begini? Udah Put, kita sini dulu habis itu baru ini. Gue agak OCD soalnya kan. Jadi gue yang harus casting dulu baru makan. Pas sampai di sana langsung gitu. Oke nih sini daftarnya. Oke, mau yang improv atau dia cuma ada improv. Mau yang marah apa yang nangis gitu doang nanyanya. Males banget ya, mau yang adegan marah apa adegan nangis? Si Putri udah gitu lagi. Jadi marah mas. Oh iya dah. Kita ngapain nih marahnya? Udah ntar aja gampang gue bilang. Terus itu enak banget tuh marah-marah ya. Makanya terus habis itu wah gue udah malas nih Fer, gue mau malas, gue mikir gini, udah lo nggak usah mikir, lo ikutin gue aja kan, gue bilang gitu kan. Ya udah siap belum? Udah mas. Serius lo, kita belum siapin apa-apa. Udah ikut gue aja, gue gitu kan. Karena gue juga lapar kan. Oke, udah ya. Terus si Putri yang ngapain? Udah ikutin gue aja. Udah action. Gila lu ya Put, ngapain kita di sini coba gitu kan? Gua langsung pancing gitu. Putri langsung ya, gua kan udah bilang dari tadi ngapain kita begini. Iya lu lihat tuh kayak begini tempatnya gini. Udah ini kita improv. Kita cut, udah oke bagus, kita cabut, kita makan, kita lupakan tempat casting itu. Paling enggak jadi latihan kan ya. Gitu. Luar biasa, tapi ya. Makanya kadang-kadang kan saya nggak tahu nih teman-teman aktor pemula gitu kayak kayaknya tempatku nggak di sini ya, udah 10 kali nggak ya, inget cerita yang tadi ya dihabisin. Have fun, enjoy aja. Ikhlas. Iya. Benar. Oke, aku mau tanya ke Mas Ferdi dengan keterlibatannya di sebuah produksi internasional yang sangat menarik perhatian saya sih, Half World, tapi mungkin ada yang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Tidak hanya aktor, director, screenwriter, dan
saya inget kayak tadi kan, harusnya ini bukan abstrak, nggak bisa ada logikanya loh gitu. Dan saya pernah dengar di salah satu interview Mas Ferdi bilang kita tuh masih kalah nih kualitas acting sama negara di Asia aja dulu gitu. Nah, mengkuantifikasi itu kan kayak susah ya. Seenggaknya buat saya sih, tapi mungkin bisa dijelasin breakdownnya bahwa kita kalau mau ngejar Singapura, Korea apalagi ya, lagi megang banget Korea Selatan, itu apa sih? Mungkin bisa bawa kita ke journey-nya. Ya mungkin produksi-produksi yang saya terlibat juga bukan yang bagus-bagus banget ya. Maksudnya tapi yang berkesempatan mau ngajak kolaborasi dengan pemain Indonesia gitu ya. Halfworld, Java Hit, Message Man. Terus kemarin juga baru ada syuting di Prancis tapi sutradaranya orang Belanda gitu. Dan naskahnya bagus banget. Tapi naskahnya tuh yang nggak sembarangan gitu. Dan ya butuh analisa naskah sebelum let's say lu cuma main 10 scene kok. Iya, tapi kalau gue nggak ngerti naskahnya, gue juga nggak akan bisa mainin 10. Iya gitu kan. Terus ada teman-teman lain, Muhammad Khan sama Hayati Aziz main juga di situ yang lebih banyak lagi scene-nya. Dan itu yang maksudnya justru saya pengen bilang ke teman-teman, jangan puas dengan apa yang ada di sini. Oh, gini doang gue udah bisa main di TV kok. Oh, gini doang gue udah pernah main satu layar lebar. Ini kita standarnya masih jauh banget. Dan untuk bisa paham naskah mereka, mengerti apa yang mereka mau buat, kita bisa bertanggung jawab ya dalam tanda kutip bahwa nama Indonesia, bahwa aktor Indonesia juga bisa diperhitungkan loh. Itu tuh tanggung jawab kita untuk mempelajari tools dan metode yang ada supaya sampai di sana kita kasih penawaran itu tidak memalukan. Bayangin kan kalau misalnya sampai di sana nanya sama sutradara Belandanya, di sini kamu mau saya nangis atau netesin atau ngomong? Wah gila, digaplokin suruh pulang kan. Jadi benar-benar harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tawarkan, dan itulah perlunya kayak teman-teman Jordi, Chico, Kiva tuh memang oke, gue belajar dulu, gue masuk komunitas dulu, at least gue nggak blank banget gitu pada saat masuk. Apalagi tiba-tiba kayak lagi naik daun gini kan, Jor kayak masuk ini kemarin siapa? Maxim loh misalnya. Yuk main filmnya Julia Robert kemarin. Iya, kalau nggak berbekal banget kan stres gitu. Iya, jadi itu ya. Oke, aku mau ngajak main dulu tim studio, tim JFW boleh kasih. Jadi kita main setuju kurang setuju. Masing-masing akan dapat yang kecil-kecilnya dulu aja, punten. Boleh ya. Jadi Jordi, kamu pegang yang kurang satu, ini satu lagi buat Mas Ferdi. Sorry, 2 lagi masing-masing, oke? Sebelum nanti gantian, teman-teman di sini boleh nanya. Jadi ada yang setuju atau kurang setuju? Siap ya? Boleh dijelasin? Atau kayak kalau sensitif aku nggak mau jelasin gitu. Ya, tapi harus bareng-bareng ya. Maksudnya begitu pertanyaan selesai, Mas Ferdi angkat, Jordi juga angkat. Oke, ready? Teman-teman juga kalau mau foto atau di videoin boleh. Siap, pertanyaan pertama, pertanyaan ada 5, tenang aja. Aktor baik biasanya punya kisah hidup naik turun atau ekstrim. Setuju atau kurang setuju? Oh sama dia. Setuju. Mau diceritain nggak? Boleh. Oke, Mas Herdi. Jadi gini, memang kalau misalnya dunia panggung, dunia performance itu perlu adanya pengalaman dan tabungan rasa yang banyak. Dan untuk yang kehidupan aslinya memang sudah banyak rasa dan banyak kejadian, tap into those feelings, it's easier. Mereka istilahnya pernah di stretch ke marah banget, ngamuk banget, nangis banget, depresi banget. Jadi range of emotionsnya lebih luas dibandingkan mungkin yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Bukan berarti enggak, tapi kalau dibilang biasanya atau most likely, ya saya setuju. Oke, Jordi juga setuju, kenapa? Setuju. Biasanya aktor itu kalau sudah punya banyak vocabulary, rasanya banyak banget, jadi mainnya tuh gradasi gitu, nggak cuma nangis, tapi ada nangis karena apanya, itu tuh berasa. Nangis karena diputusin pacar baru 4 hari, itu biasa berasa. Kalau misalnya yang tadi Mas Ferdi bilang hidup lempeng-lempeng aja gitu. Gimana dong kalau hidup kita gitu. Cukup vanilla, Mas Ferdi, gimana? Apakah kita harus tiba-tiba menjadi junkie gitu? Gimana melatihnya? Tolong. Gak apa-apa, gini, kalau saya sebenarnya hidupnya nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Cuman memang saya akhirnya coba taking notes in everyday life gitu. Kayak misalnya dulu waktu itu mau ke premier nih, udah dandan ganteng-ganteng, hujan, bawa payung gitu yang hujannya deres, terus tiba-tiba saya disenggol mobil,
brak jatuh ke aspal, jeder, terus blackout, terus tiba-tiba kayak baru bangun gitu, kayak komputer kayak baru di restart, terus tiba-tiba tak 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 mulai berasap, pipi basah, baru kemudian masuk suara orang, pak kenapa pak, oh gini rasanya tabrakan. Oh, iya. Jadi rekaman. Direkam. Oh ternyata kalau ditabrak mobil tuh bukannya gitu, enggak gitu loh, kayak komputer baru restart ternyata gitu, masuknya satu-satu, yaitu ditabung gitu kan. Ntar ada kejadian apa lagi ditabung. Muscle memorinya tuh harus di-onin terus-terusan gitu. Oh rasanya ketinggalan bus gini. Oh rasanya deg-degan ngomong di depan orang tuh gini gitu. Jadi direkam aja semuanya. Iya, oke. Merekam apa yang kita rasa dan lihat gitu ya. Indra juga kita ada 5, jadi direkam semuanya. Oke, berikutnya. Siap-siap. Setuju atau kurang setuju? Follower banyak berarti penonton banyak. Kurang. Banyak tuh ya follower banyak. Ada yang mau cerita atau jangan? Aku nggak Jadi mau dulu cerita. dong. Jadi dulu. Aduh. Follower banyak dari mah. Kalau boleh curhat sebetulnya saya korban nggak keterima casting karena follower sedikit. Ya ampun, serius? Iya ya Di benar. zamannya. Oke, mantap. Di zamannya. Iya, tapi coba ceritain bagian itu. Followers banyak itu ngejamin film banyak. Kurang setuju karena penonton banyak. Penonton banyak. Kurang setuju karena ya bisa dilihat aja dari beberapa film belakangan ini dengan pemainnya semuanya udah berpuluh-puluh M segala macam, tapi ketika memang enggak ya enggak aja gitu. Faktor-faktornya itu bukan cuma angka followers banyak terus penontonnya akan banyak, masih banyak banget faktor yang support penonton itu banyak atau enggak gitu. Oke. Jadi nggak setuju. Ya. Kalau saya kasih tambahan, jawabannya dari sisi marketing ya. Nah, boleh. Jadi ini kan saya dulu soalnya pemegang promo film dan kita coba mencari benang merah apa sih yang membuat film menjadi box office. Dan benang merahnya bukan artisnya atau aktornya, karena nggak ada satupun aktor Indonesia yang bisa menjamin oke, kalau gue yang main 1 juta penonton atau kalau gue yang main 4 juta penonton. Nggak ada satupun. Kalian kasih datanya ke saya, kalau ada yang bisa film dia punya rata-rata 1 juta penonton, kasih tahu saya, karena nggak ada. Kenapa? Begitu saya cari tahu kenapa ya kok nggak seperti Tom Cruise, Will Smith yang memang punya grafik statistik, oke kalau gue yang main minimum lu akan dapat sekian juta, investasi lu balik. Karena user behavior dari follower dan netizen Indonesia adalah follow something free. Gua ngecek mencet kata follow atau misalnya gua ngikutin dia di Twitter atau di Instagram, it's free. Ya kan? Pada saat gua ke bioskop gua harus bayar 50.000. Itu dua market yang berbeda. Beda sama gua fansnya The Rock atau gua fansnya siapa, Dua Lipa atau siapa, gue bersedia keluar 40.000 buat beli digital albumnya, gue bersedia untuk beli karyanya, keluarin duit. Indonesia nggak selalu, gue follow, keluar duit, tar dulu. Dan itu udah terjadi beberapa produksi gue yang anjing nih orang terkenal banget, jutaan banget, wah rame, begitu mau foto-foto gratis, begitu sampai ke bioskop nggak ada yang beli tiketnya. Gitu, karena ya sifatnya bukan salah si artis, bukan salah si aktor, karena penonton kita behaviornya cari gratisan. Kalau ada di Telegram, kalau ada ya bajakannya, kenapa nggak nonton yang gratis, kenapa gue harus bayar 50.000 gitu. Itu yang membuat sebenarnya aneh. Kalau misalnya nih ada produser yang nanti gue sih udah nggak ditanyain, gue emang udah kecil follower gue. Misalnya lu ditanyain gitu kan, oke Jordi, kamu jadi peran utama ini, follower kamu berapa? Jawabannya gini aja, kenapa Pak? Nggak ada uang buat promo, gitu aja. Oke, itu jawaban yang bagus. Lebih logis, sampai harus nebeng follower saya ya. Waduh, kita udah dapat bahan jawaban. Oke, siap. Ilmu baru. Berikutnya, siap ya? Selama syuting, sebisa mungkin in karakter atau pertahankan karakter. Setuju atau kurang setuju? Wah, ini ada perbedaan nih, setuju sama kurang. Jordi dulu, kenapa kurang? Sebetulnya kurang setuju karena kalau selama produksi kita menjadi karakter itu terus menerus, kalau gue melihat diri gue kayak gitu, kayaknya gue akan stres gitu karena nggak ada waktu untuk diri sendirinya. Dan menurut gue seorang aktor itu penting untuk jadi dirinya sendiri gitu. Tapi tetap dengan catatan kita harus tahu tombol-tombolnya untuk kembali lagi ke karakter itu, bukan yang kita aduh gue lagi misalnya kan kalau kita syuting 1 bulan kan nggak full, ada yang 7 hari terus libur 2 hari terus ada sehari terlibur lagi 5 hari. Nah itu kan
nggak mungkin kita menjadi karakter itu terus menerus, sedangkan kita balik ke rumah pasti udah kepentingan di rumah, udah otomatis jadi diri sendiri kan. Jadi sebetulnya kita penting punya tombol. Jadi kalau misalnya udah syuting, oke, gue menjadi karakter ini lagi, gitu. Nah tiap aktor tuh beda-beda tuh cara untuk masuknya. Jadi gue nggak setuju kalau misalnya harus terus menjadi karakter, gue udah stres. Ya. Tapi cara lo tombol-tombol itu ditekan menuju akhirnya harus action gimana? Ya jadi tahu aja. Continuity terakhir kali gue sebelum libur tuh apa ya? Oh nyampe di sini. Oke, ntar pulang bener-bener gak gue pegang. Gue fokus diri gue. Ntar pas udah mau syuting lagi, 1 hari buka lagi. Satu hari sebelum tuh udah kayak dipanasin dulu. Udah dipanasin dulu gitu. Kalau enggak ya nanti malah lepas jadinya. Oke. Mas Ferdi, dirimu setuju? Sebenarnya gue ini setuju tapi nggak solid setuju, karena gue setuju kata si Jordi. I mean we have other life to live in gitu ya. Cuman memang ada beberapa poin dimana akhirnya gue harus titik gue masuk karakter itu pas makeup. Gue kelarnya adalah setelah hapus makeup. Jadi kalau untuk terutama karakter-karakter yang sulit untuk turning on turning off-nya, itu akhirnya gue kondisikan untuk ya daripada lu nggak konsisten, mendingan lu stay aja. Kenapa sih gue stay? Kayak contoh dulu sama Natalia kita pernah ngerjain satu film judulnya Karma. Dan itu saya satu naskah itu muncul kali ada 50 kali, tapi cuma ngomong satu dialog doang gitu. Berarti kan dia harus stay inconsistent sama motivasi dan intention dia selama 50 scene itu sampai akhirnya baru dia ngomong satu kata itu. Satu kata lagi, nggak even satu kalimat, satu kata gitu kan. Nah ini menurut saya wah ini sulit banget untuk stay in that character. Jadi akhirnya pada saat saya udah make up, saya bilang ke sutradaranya saya ada di ruangan ini. Terus habis itu saya nggak ketemu orang dan siapapun. Diputusin sampai isolasi aja dulu. Saya isolasi karena saya nggak bisa nih keluar digangguin sama anak-anak gitu. makeup atau apa terus gibah gitu, nggak bisa. Jadi saya akhirnya seperti itu. Nah untungnya waktu itu film pertama saya syuting sama almarhum bokap. Terus akhirnya gitu diomongin orang akhirnya kan. Jadi yang gak asik banget iya sih si Ferdi gak asik banget sih, gini banget, aktor banget sih gitu kan. Untungnya ada bokap, dijelasin bokap, oh dia lagi pendalaman gitu. Saya juga taunya baru kelar syuting. Sampai akhirnya saya pikir nggak bisa nih isolasi, jadi malah nge-create gap sama pemain lain. Akhirnya yang saya putuskan, kalau ada satu karakter yang sulit, saya bawa karakter itu. Jadi pas sekalian ngetes karakter saya kalau makan malam kayak gimana ya? Karakter saya kalau lagi nunggu minum kopi gimana ya? Akhirnya ngelatih behavior. Dan itu sempat kejadian lucu juga waktu simfoni. Itu simfoni luar biasa yang saya jadi manajernya Petra Siombing sama Adi Rif. Saya jadi lelaki halus. Jadi agak ngondek dan bajunya lumayan terbuka. Ada Happy Salma pada saat itu. Suaminya itu kan darah biru ya dari Bali. Jadi Bali. Mungkin dia nggak tahu saya siapa, terus dia datang ke lokasi, dikenalin nama Happy, saya lagi in karakter. Ya kan, yang namanya gitu kan. Udah gitu udah tuh, begitu premier ketemu lagi, saya udah nggak di karakter dong, udah setahun kemudian. Terus saya gitu, ini bukannya yang kemarin gini-gini. Saya bilang langsung, enggak dia udah kayak gini-gini dah itu. Ada side effect-nya di situ. Tepuk tangan dong, dia usaha banget bro. Gitu. Iya, kirain lakinya mau disosor, enggak. Aman. Oke, 2 lagi ya. Oke. Ready? Method acting, setuju atau kurang setuju? Setuju kurang. Oh, beda lagi Jordi lagi. Jordi dulu, abis itu nanti Mas Ferdi. Masih sama dengan pertanyaan sebelumnya sih. Gua melihat method acting itu masih belum jelas caranya bagaimana yang sehat ya, karena yang udah kan method biasanya ngaruh ke mental kita sendiri. Kayak Joker, kayak ya siapa-siapa itu kan akhirnya mereka stres, depresi gitu. Jadi gua sebisa mungkin tetap ada ruang untuk gua di rumah jadi diri sendiri, kerja gitu. Gua nge-maintain itu banget gitu. Daripada gua fokus bagaimana caranya method, mending gue bagaimana caranya tombol gue nih semakin jelas gitu. Kalau gue kayaknya paham diri juga penting. Iya, nggak mempan di gue gitu. Iya. Ya, silakan Mas Ferdi. Kalau menurut gue sih sebenarnya metode, ya ini mungkin metode tuh apa? Kalau menurut saya metode itu adalah metode seorang aktor untuk masuk ke karakternya. Nah, dengan Jordi punya tombol-tombol untuk masuk, itu sebenarnya udah metode, tombol-tombol untuk keluar gitu kan. Kayak waktu itu Mas Rosa di Garis Kretek, dia kasih tuh bagaimana kalau cara masuk lewat fisik.
Karena selama ini saya mungkin coba masuk lewat pikiran, lewat analisa naskah dan segala macam, dia coba kasih masuk lewat kaki yuk, gitu kan. Gimana tuh? Oh, coba ya. Ambil kelasnya aja. Oke, bentar lagi. Abis ini rame-rame kita ya. Iya, jadi misalnya nih, wah shooting back to back, wah, ini satu karakternya begini, terbang ke Jogja, karakternya beda lagi. Mungkin pala masih penuh nih, gitu kan. Mas Rosa bilang, kadang-kadang pikiran tuh nggak stabil, susah sekali untuk kita fokus. Coba ya, masuknya dari fisik. Nah, dia masuk, coba dari kaki. Masuk habis itu ke badan, ke tangan, ke mana, lama-lama yang oh iya ini karakter gue, baru masuk ke ininya lebih mudah. Nah, nggak berarti ya dia harus bawa karakternya in real life. It's just you know your method. Apapun metode Anda, belajarin, pakai itu untuk keuntungan Anda gitu. Nggak harus kayak Joker atau kayak Christian Bale juga gitu. But at least you have something. Jangan tebak-tebak, ntar di lokasi ntar juga dibilangin Nasrada, jangan gitu. Siapin diri kalian dengan satu metode yang works for you guys. Oke, menarik. Abis ini kita cari tahu metode-metode lainnya. Terakhir, siapa ya? Kontrak eksklusif bersama production house bikin sukses. Terserah tuh indikator suksesnya apa, kurang. Jadi. Ya kontrak eksklusif bikin kita sukses. Belum tentu, banyak yang udah di eksklusif, salah satunya saya. Belum juga tuh kebeli yang saya mau gitu ya. Maksudnya bukan cuman karena eksklusifnya gitu. Eksklusif kan istilahnya kalau gue bilang itu kayak langganan kan, repeat order. Jadi kita punya jaminan gitu, tapi belum tentu sukses. Sukses itu balik lagi ke diri kitanya. Kita berkaryanya pakai hati nggak, atau cuman kayak ya udahlah yang penting gue ini, yang penting gue udah, ya sisanya terserah. Ya gimana mau sukses gitu kalau nggak pakai hati, jadi nggak ngejamin. Oke, Mas Ferdi silakan. Ya, karena kalau kontrak eksklusif sama salah satu instansi, berarti kan harus ada track record yang secara sustainability. Oh, memang mereka punya jaminan gitu. Oh, Paramount atau misalnya 20th Century Fox, oh dia punya film segini. Ya kalau kita masuk sana ya kita kebawa sama that wave gitu kan. Tapi kan di sini kan kondisinya enggak. PH kita masih hitungannya kayak homemade ya. Yang studio banget tuh masih sedikit ya, mungkin 1-2 gitu. Dan apakah mereka punya track record yang segitunya sampai kalau kita ikut ke dia pasti sukses? Enggak juga. Kadang-kadang mereka gambling. Wah, pakai si ini nggak sukses, aku ganti dulu deh pemain eksklusif gue, pemain baru. Kadang-kadang begitu, karena mereka sendiri masih gambling gitu. Si ini lagi viral nih, aku pakai dia, terus pemain eksklusifnya dikacangin. Jadi agak belum kali ya, belum saatnya kita menaruh let's say 5 years or 10 years of our life kepada satu instansi. Mendingan ya kita strategize diri kita. Iya, beli putus, kita strategize diri kita sendiri. Oke, kelemahan gue apa, kekuatan apa. Oke, gue harus masuk produksi seperti apa, bekerja sama dengan sutradara atau produser yang seperti apa gitu. Jadi jangan akhirnya kita membuat pagar kita sendiri seolah-olah tolong dong suksesin aku gitu. Terus pada saat enggak, kalian sudah kehilangan 5 to 10 years of your life dan nyesel banget itu nanti. Oke, saya akan berhenti di sini. Gantian teman-teman boleh tanya apa aja. Kita punya 30 menit kepada Jordi dan juga Mas Ferdi. Saya ambil 2 dulu. Siapa? Oke, Mbak di sini boleh. Nanti berikutnya yang di belakang. Mic-nya hanya yang di sini ya? Oke, silakan yang punya aku aja. Sebutin nama dan kalau bersama komunitas boleh disebutkan. Yang di tadi. Boleh berdiri? Selamat siang, Kak Jordi, Mas Ferdi. Terima kasih. Saya mau nanya sebagai adik-adik junior yang baru mau mulai, bagaimana industri film, acting itu kan kalau tadi Mas Ferdi bilang, oh ini udah make sense buat saya. Tapi untuk beberapa dari kami, saya sendiri juga kadang ada yang masih sangat feeling gitu. Oh ini ceritanya aku suka, oh ini film ini kayaknya kayak gini, masih ada judgement sebagai pribadi gitu. Bagaimana sebagai aktor pemula maintaining idealisme aktor, ekspektasi hidup dan gaya hidup. Terima kasih. Saya Priska. Dari Priska tadi ini langsung filosofi, kelas filosofi. Oke, tapi boleh jawab siapa dulu, boleh. Oke, ini agak berat karena mungkin beda-beda kasus di tiap
teman-teman ya, karena pasti punya pandangan hidup dan punya kerelaan hidup beda-beda. Pada saat itu saya mengorbankan let's say advertising job dibanding jadi aktor, karena ada satu hal yang saya lihat dari ayah saya. Beliau bekerja di film dari mulai dulu main teater, aktor, nulis, producing dan segala macam. And di umurnya yang udah 70-an, saya kadang-kadang tuh berangkat kerja untuk ketemu klien atau just working 9 to 5 atau 9 to 12 lah, anak agency itu kayak berat banget, kayak bangun tidur tuh kayak berat banget gitu. Dan I've been working di agency itu udah lebih dari hampir 7-10 tahun gitu. Tapi pas gue ngeliat bokap gue pulang syuting jam 4 pagi, jam 6 udah di calling, kok mukanya happy-happy aja ya gitu kan. And then akhirnya gue memutuskan untuk terjun. Dan when you actually love what you're doing, you don't feel like jobs. It feels like work, just having fun gitu. Dan bagaimana cara having fun itu bisa menjadi something yang menghasilkan. Akhirnya gue ngeliat diri gue sebagai produk, biasanya anak advertising. Oke, kalau gue produk, muka gue nggak ganteng, muka gue Chinese, gimana cara gue nggak di stereotype, tapi gue bisa tetap kerja. Oke, gue harus belajar. Gue paling nggak harus menaikkan skill gue di atas rata-rata, supaya kalau misalnya dilihat ganteng gaknya, kan gue udah kalah. Terus, iya kan waktu itu tahun 2000-an 2000-an tuh Korea K-pop belum ada, jadi ini agak susah nyari kerja. Belum ada K-pop dulu gitu. Joe Taslim aja belum waktu Karma tuh film kita pertama. Jadi tuh saya ngeliat sebagai produk apa yang saya bisa positioning, unique positioning saya apa. Oke, saya waktu itu menolak Chinese character, saya menolak karena saya masuknya telat. Waktu pas Jakarta Undercover, saya udah hampir 30. Ada teman-teman yang mungkin beruntung bisa mulai karirnya dari umur 18. Saya waktu itu udah kepala 3 gitu. Saya menolak jadi ayah waktu itu karena saya nggak mau terjebak di situ. Saya cari peran-peran yang aneh, peran-peran yang memang kursus acting dan sekolah acting saya bisa pakai. Dan paling nggak mungkin peran-peran yang orang nggak mau, yang mesti jelek, yang mesti hancur, yang mesti apa. Itu saya ciptakan unique positioning di situ. Kedua, karena muka saya nggak ganteng, saya nggak mungkin dapat kerjaan gara-gara follower. Saya nggak mungkin dapat kerjaan gara-gara fans. Saya dapat kerjaan paling logis adalah pada saat saya bekerja sesuai dengan ekspektasi filmmakers. Casting directornya suka karena saya tepat waktu, sutradaranya suka karena saya mudah diarahkan. Jadi saya justru cari orang-orang yang saya mau bekerja bareng. Oh, saya mau kerja sama Mas Anung Bramanto, saya mau kerja sama siapa misalnya waktu itu Mas Garin belum dapat waktu itu. Cuman ya sutradara yang memang oke, I wanna show a good ethical work sama mereka sehingga bisa repeat order dari mereka. Karena saya nggak mungkin dapat repeat order gara-gara ayo pakai Ferdi, nggak ada pada saat itu kan. Fans saya nggak punya gitu. Jadi ya itu akhirnya yang saya lakukan. Lama kelamaan itu menjadi sustainability. Oh, kalau mau peran ini pakai Ferdi. Cuman akhirnya jatuhnya antagonis waktu itu. Udah banyak banget ya, dari 9-10 project 9-nya antagonis. Cuman nggak apa-apa, yang penting bukan stereotype. Karena antagonis masih banyak sustainability-nya. Every project biasa ada yang jahatnya gitu kan. Tapi ya disitulah saya bisa bertahan akhirnya untuk bisa bersaing sama yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini gitu. Jadi it depends on how you wanna pursue it. Tapi yang penting pada saat it's something you love, harusnya you sacrifice gaya hidup dan yang lain-lain just to be in that world gitu. Itu sih. Setuju. Soal idealisme, kalau misalnya di waktu gua berkarir, which is masih 4 tahun lalu ya, itu kan pasti kita punya pemikiran, gue pengen jadi kayak Reza Rahadian misalnya, gue pengen jadi aktor kayak dia. Reza Rahadian mana ada main-main film yang ceritanya kurang gitu segala macam. Tapi kan kita sebagai aktor baru, kita nggak ada privilege untuk bisa milih dong. Ya kalau lo nggak ngambil, lo nggak ada kerjaan yang lain gitu. Jadi waktu itu yang gue lakukan, turunin dulu itunya, dan lebih apa ya, kayak yang Reza Rahadian sekarang. Dulu dia nggak kayak sekarang. Dulu dia juga main Pulau Hantu, judulnya apa yang kayak ya macam-macam lah, yang sampai akhirnya dia bisa di titik sekarang gitu. Jadi oh ya udah deh, idealisnya ditaruh dulu di rumah, gue coba
ikutin flow industrinya dulu sampai ketemu kira-kira gue happy-nya di mana. Oh, gue ternyata suka ya, cocok nih main drama. Oh, ternyata gue suka main action. Oh, ternyata ada hal baru nih, horor gitu. Jadi jangan kayak baru masuk industri yang kayak ada casting ini, enggak, ceritanya jelek banget, gue nggak bisa kayak gini. Ya gimana caranya kita bisa kenalan dulu. Jadi ikutin aja dulu, kenalan, adaptasi gitu. Ntar kalau misalnya sudah punya privilege untuk bisa pilih, baru idealismenya dibawa lagi. Kalau gue kayak gitu. Boleh tanya nggak, Jod? Apa aja yang menentukan Jody untuk mengambil project kayak beberapa elemen yang ini ada, baru oke, gue ambil. Ada. Biasanya karena gue orangnya teorinya jelek, Mas. Dan gue orangnya tuh bacot. Jadi gue pengen tahu siapa dulu direkturnya. Karena kalau misalnya direkturnya sulit untuk diajak diskusi, itu gue ntar bingung nih masuknya gimana. Gue nanya, bukan sulit diajak diskusi, direkturnya nggak tahu apa yang dia mau. Nah itu susah banget. Nanti kalau misalnya gue tanya ke dia nggak tahu jawabannya, terus gue nanyanya ke siapa gitu. Kalau soal skrip itu biasanya nomor sekian, karena gue percaya kalau kita komunikasi sama direktur yang udah bagus, chemistry sama pemainnya udah oke, biasanya skrip akan ngikut. Seburuk-buruk apapun pasti akan bagus. Itu sih biasanya. Wow. Dikit ternyata lo requirement-nya. Gue pikir lebih banyak dari. Aku mau tanya tapi nanti aja. Tasnya yang pakai sweater coklat, boleh sebutin nama, boleh institusi atau komunitasnya. Aku boleh diri. Boleh. Silakan. Selamat sore, perkenalkan aku Fauzi, aku dari DKV Universitas Mercubuana. Aku juga punya komunitas film etc. Dan aku juga bergabung di komunitas film Jakarta. Aku juga kebon jeruk loh, jadi Jakarta Pride. Oh, Jakarta Barat. West Side. Sebelumnya untuk Mas Jordi, aku cukup ngikutin filmnya dari Merangkul Jarak, Dare to Me, dan juga film yang dipilih. Aku mau nanya ini sih, kan kadang kalau misalkan di aktor itu gimana sih cara dia bisa lebih cepat paham ke adegan-adegan yang mainstream, kayak misalkan adegan kissing atau adegan-adegan kayak oh ini belum pernah gue lakukan di kehidupan gue. Gimana caranya aktor itu cepat lebih mengerti dan lebih paham dan bisa memerankan adegan itu. Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau untuk aktor bisa melakukan adegan-adegan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan di kehidupan kita gitu ya, misalnya bunuh diri gitu, atau misalnya belum pernah, ya belum bunuh diri belum pernah dong. Nggak tahu kalau yang lain. Nabok orang atau tabrak orang gitu kan nggak pernah. Biasanya menurut gue itu fungsinya kita banyakin nonton film, banyakin referensi dari film yang kita tonton. Itu kita jadi kalau gue nonton film biasanya tuh, apalagi ada OTT, biasanya gue pause terus balik lagi. Oh dia kayak gini ya. Oh kenapa dia matanya kebuka-buka gitu ya kalau kecelakaan, emang apa yang dia rasa sakit. Jadi di research terus tuh, dipelajarin terus untuk menambah wawasan kita dan apa ya, maksudnya referensi kita kayak gitu. Terus kalau misalnya adegan kayak kissing atau let's say adegan gue di one night stand gitu, sebetulnya jadi aktor itu tuh harus berani gila. Jangan kalau misalnya kita masih takut untuk melakukan adegan yang kita rasa kok kayak gini sih gitu, kalau itu sama aja kita udah ngejudge karakternya, dan kalau kita paksain nggak bakalan dapat tujuan karakternya. Jadi berani gila, ikhlasin aja. Director minta apa, ayo gue akan kasih semuanya. Lo minta gue loncat, lo minta gue ciuman, lo minta gue buka celana, gue sih berani. Tapi gue nggak tanggung jawab kalau ntar film lo nggak lulus sensor ya gitu. Soalnya gue nggak pernah ada keterbatasan sih, alhamdulillahnya gitu. Dan orang tua juga support. Kayak waktu nyokap gue nonton One Night Stand, laptopnya ditutup langsung. Apa itu anak saya? Ngapain kayak gitu-gitu, langsung kayak ya cari duit mah gimana. Belum habis loh, itu baru opening. Kayak gitu ya, maksudnya pelan-pelan gue kasih tau orang tua gue. Itu tadi nonton film yang banyak referensi, terus kayak berani gila aja. Terus apa lagi ya, sama ya itu tadi build chemistry sama lawan main. Jadi ketika ada adegan-adegan ekstrim, adegan-adegan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, biasanya kita kan akan minta bantuan juga ke lawan main kita, kayak